pemerintah langsung turun tangan terkait insiden penyekatan anggota Pas Pampres oleh oknum PPKM kemarin. Keributan antara anggota Pas Pampres dan personel kepolisian terjadi di penyekatan PPKM darurat Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Anggota Komisi 1, DPR RI fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldin menyarankan TNI dan Polri meningkatkan intensitas kebersamaan tak cuma di level perwira, namun juga di level prajurit. Memang saat ini, ketegangan antara TNI dan Polri lebih sering dipicu karena kesalahpahaman di level prajurit, hampir tidak pernah di level perwira, yang mungkin karena masih menjalani pelatihan bersama di Magelang, kata Bobi kepada wartawan, Kamis, tanggal 8 Juli tahun 2021. Menurut Bobi, perlu ada latihan gabungan TNI Polri yang intens. Selain itu, Bobi berharap komunikasi antara TNI dan Polri juga tak hanya terjalin di level para komandan, namun juga hingga level personel di lapangan. Oleh karenanya, perlu sering ada latihan bersama atau gabungan dan juga komunikasi intens, bukan hanya di level pimpinan atau perwira, tapi sampai tingkat petugas operasi di lapangan, ujarnya. Masih kata Bobi, dia memuji kesigapan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo, yang segera meminta kepada Pas Pampres. Lagi-lagi Bobi menyoroti soal kebersamaan antara TNI dan Polri. Kejadian di atas bisa diatasi baik karena Kapolres sigap meminta maaf duluan atas nama bawahannya. Ke depan, perlu upaya-upaya menumbuhkan kebersamaan antara TNI dan Polri secara rutin dan intensif, baik dengan cara latihan atau operasi bersama, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Propam Polda Metro Jaya sebelumnya mengevaluasi cara bertindak personel di lokasi penyekatan PPKM darurat setelah insiden keributan dengan anggota Pas Pampres. Personel kepolisian diimbau agar mengedepankan sikap humanis dalam pelaksanaan di lapangan. Kabid Propam Polda Metro Jaya, Kombes Birawa Braja Paksa mengatakan, imbauan ini sudah sering disampaikan kepada personel di lapangan dalam beberapa kesempatan. Imbauan sudah kita lakukan tiap hari, baik saat mau melaksanakan tugas di lapangan, dan juga secara media sosial, seperti WhatsApp grup dan kegiatan lain. Anggota sudah tahu, tapi kan dinamis di lapangan, kata Birawa saat dihubungi detik.com. Birawa kemudian menyinggung kondisi personel yang juga mengalami keletihan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mempengaruhi kondisi psikologis personel di lapangan. Kalau di lapangan terlalu lama, kan kadang-kadang capek, secara psikologis pasti akan berpengaruh. Tapi kalau penyampaian soal hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan tugas, sudah dilakukan setiap saat, jelas Birawa. Kita adalah pasukan pengaman presiden yang bisa dipercaya. Kita adalah tameng-tameng hidup buat presiden dan wakil presiden. Kita adalah tameng hidup untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Satu lagi pasukan khusus dari Indonesia yang memiliki keunggulan hebat dan disegani hingga ke mancanegara. Nama satuan tersebut adalah Pasukan Pengamanan Presiden atau kita akrab menyebutnya dengan Pas Pampres. Sesuai dengan namanya, pasukan ini memiliki tugas utama mengawasi orang nomor 1 di Indonesia. Dengan seperangkat kemampuan dan keahlian khusus, mereka dilatih untuk menghalau segala ancaman fisik maupun non-fisik terhadap VVIP atau orang yang paling penting di Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak ulasannya berikut. Sejarah mula pembentukan Pas Pampres.
Pas Pampres adalah satuan khusus yang anggotanya berisikan prajurit pilihan dari berbagai pasukan hebat seperti Kopassus, Kostrad, Marinir, serta Kopaska. Orang-orang pilihan dalam Pas Pampres ini tentu saja sudah terlatih berkat latihan ekstra berat pada kesatuan militer mereka sebelumnya. Pasukan ini awal pertama dibentuk pada 3 Januari 1946. Gagasan ini diinisiasi bersamaan dengan keinginan untuk melahirkan Polri dan TNI. Pada saat itu, anggota Pas Pampres diambil dari pasukan Tokomu Kosakutai atau Kesatuan Polri Macan serta para pemuda eks-PETA. Situasi saat itu begitu genting, di mana Belanda yang tidak rela Indonesia merdeka ditakutkan berniat untuk menyandera 2 proklamator Indonesia. Maka, Mr. Pringgodikdo selaku sekretaris negara saat itu memerintahkan untuk melaksanakan operasi penyelamatan pimpinan nasional yang dikenal dengan istilah Hijrah ke Yogyakarta. Kemudian dari hasil seleksi anggota terbaik Kesatuan Polisi Macan dan PETA tersebut, dibentuklah Polisi Pengawal Presiden atau PPP yang menjadi cikal bakal Pas Pampres. Tugas utama Pas Pampres yang haram jika sampai lalai. Pas Pampres bertugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung dari jarak dekat setiap saat dan dimanapun berada kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga tamu negara setingkat kepala negara atau pemerintahan beserta keluarga mereka. Tak hanya itu, mereka juga memiliki tugas protokoler khusus pada upacara-upacara kenegaraan yang dilakukan baik di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di luar lingkungan Istana Kepresidenan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Intinya, tugas utama pasukan ini adalah dilatih secara khusus guna mengawal dan menjaga keselamatan Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia termasuk anggota keluarganya. Tugas-tugas mereka yang lain meliputi usaha penjaminan keselamatan orang nomor 1 RI dari setiap bahaya yang datang, serta memastikan makanan dan minuman mereka terbebas dari zat berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Bisa dibayangkan bukan, seperti apa beratnya tugas anggota Pas Pampres? Apabila mereka lengah dan membiarkan hal-hal buruk terjadi kepada orang nomor 1 di Indonesia, akibatnya akan sangat fatal buat negara dan juga rakyat Indonesia. Keunggulan Pas Pampres sampai dipuji oleh pasukan khusus Amerika Serikat. Dalam suatu kesempatan ketika Menhan Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia, salah seorang delegasi pasukan khusus Amerika di bawah bendera US Army Special Forces bernama Chris Morgan secara khusus memuji kualitas dan profesionalitas dari Pas Pampres dalam melakukan pengamanan VVIP. Pas Pampres Indonesia sangat profesional. Mereka memiliki taktik dan pengamanan yang sangat baik. Demikian ujar pria berpangkat mayor tersebut. Kemampuan bertarung jarak dekat atau menembak jitu tentu sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan khusus ini, terutama ketika mereka masih berada di kesatuan militer masing-masing. Ada yang mengatakan kalau para anggota Pas Pampres tidak perlu lagi diajarkan apa saja hal yang harus mereka lakukan. Pas Pampres sudah begitu terlatih dan tahu apa yang semestinya dilakukan.